Yo, ketemu lagi dengan gua nih, host kesayangan kalian, Agung Chan. Hehe. So, kita bertemu lagi di channel tempat dimana kita bakal menguak dan mengupas misteri-misteri di balik sebuah insiden misterius yang pernah terjadi. So, di video kali ini bro, gua tuh mau mengajak kalian untuk membahas sebuah pembahasan menarik. Nah, kalian udah pernah dengar belum tentang bagaimana sejarah dari sebuah ritual pemanggilan arwah? Dan kalian mungkin pasti belum dengar tentang ritual pemanggilan arwah dari berbagai versi. So, kalau kalian penasaran dengan penjelasan lengkap dari ritual pemanggilan arwah, jangan skip video kali ini karena di dalam video ini kalian bakal mendengarkan tentang sejarah dari ritual pemanggilan arwah dan tentunya ritual pemanggilan arwah dari beberapa versi. Dan sebelum kita membahas lebih lengkap, jangan lupa dulu tinggalkan like dan subscribe channel gue biar gue itu semakin semangat untuk memberikan konten-konten fresh terhadap kalian semua nih bro. Nah, kalau udah cus, kita langsung aja bahas pembahasan kita kali ini, biar kalian gak makin kepo dan makin penasaran. So, let's jump into it. So, ritual pemanggilan arwah. Kalian itu udah pastinya nggak asing dengan yang namanya ritual pemanggilan arwah. Mungkin aja ini terjadi di lingkungan kalian atau kalian pernah melihat secara langsung ritual ini. Nah, jadi sejarah tentang ritual pemanggilan arwah. Ritual pemanggilan arwah sendiri itu mulai terkenal pada abad ke-19. Ritual pemanggilan arwah ini tuh mulai terkenal di beberapa budaya kuno, seperti budaya Romawi, budaya Yunani, dan bahkan budaya Mesir kuno. Nah, di budaya Mesir kuno sendiri, orang-orang di sana percaya kalau ritual pemanggilan arwah ini tuh adalah sebagai bentuk pemanggilan arwah terhadap nenek moyang mereka, yang mereka lakukan dengan tujuan untuk membantu mereka yang sudah meninggal untuk menyelesaikan dan menuntaskan tugas-tugas mereka yang pernah tertinggal di duniawi. Nah, nggak hanya di 3 budaya tersebut nih bro. Di budaya Tiongkok sendiri juga percaya dengan ritual pemanggilan arwah ini. Nah, mereka percaya ritual pemanggilan arwah ini adalah sebuah bentuk untuk memanggil nenek moyang mereka untuk meminta sebuah perlindungan, dan bahkan mereka melakukannya untuk meminta sebuah keberuntungan berupa kemudahan rezeki dan kelancaran dari aktivitas mereka. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana bro? Nah, nanti kita bahas lengkapnya. So, ritual pemanggilan arwah itu tuh juga berkembang seiring berkembangnya zaman. Mulai dari awal yang mereka memakai media itu berupa manusia, dengan seiring berkembangnya zaman teknologi, mereka itu bahkan menggunakan alat atau media untuk melakukan ritual ini dengan alat-alat canggih sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, mungkin kalian pernah lihat di beberapa acara TV atau di sosial media kalian juga, mereka yang menggunakan alat berupa radio atau walkie-talkie. Dengan alat itu mereka berkomunikasi dengan roh-roh yang berada di suatu tempat, dan mereka melontarkan beberapa pertanyaan dan berinteraksi dengan roh-roh tersebut. Nah, dengan perkembangan zaman itu, ritual ini tuh juga mengikuti perkembangan zaman, termasuk di salah satu negara seperti Amerika Serikat. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar tentang yang namanya Ouija board. Nah, mereka menggunakan alat ini untuk berinteraksi dengan arwah-arwah yang berada di suatu tempat. Nah, bentuk dari Ouija board ini sendiri adalah merupakan sebuah papan kayu atau dari papan plastik pun juga bisa. Dia berbentuk sebuah persegi. Dan di atasnya itu terdapat beberapa tulisan-tulisan dan bahkan juga angka. Dan kalau kalian perhatiin, di alat ini tuh terdapat tulisan berupa yes dan no di sudut kiri dan sudut kanannya. Dan di tengah-tengahnya itu juga terdapat seluruh alfabet di dalamnya dan juga angka 1 hingga angka 9. Nah, jadi gimana sih cara kerja dari papan Ouija ini? Nah, orang-orang di sana menggunakan papan Ouija ini dengan cara menggunakan sebuah alat navigasi. Dan alat ini tuh bernama plancheti. Plancheti ini tuh berbentuk sebuah hati. Dan yang kemudian kalian akan letakkan jari kalian di atas plancheti tersebut. Nah, misalkan nih, kalian melontarkan sebuah pertanyaan berupa, apakah kamu ada di sini? Dan kemudian kalau ada sebuah interaksi, maka alat tersebut akan menggerakkan tangan kalian ke arah yes atau no. Dan mungkin juga kalian melontarkan sebuah pertanyaan yang spesifik bertanya tentang hal-hal yang detail. Nah, maka alat tersebut akan bergerak ke beberapa alfabet dan bahkan beberapa angka juga yang kemudian membentuk sebuah kata dan bahkan kalimat.
yang menghasilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu, bro. Nah, tapi pertanyaannya, apakah permainan ini tuh aman atau enggak? Karena sepengetahuan gua yang gua baca, ini tuh adalah permainan yang sempat dilarang karena katanya ada yang sempat kerasukan juga karena alat ini, dan bahkan ada yang tiba-tiba pingsan mendadak karena bermain alat ini. Karena ya alat ini tuh udah semacam alat yang digunakan untuk memancing alam bawah sadar kita bahwa kita tuh benar-benar lagi berinteraksi dengan yang namanya arwah. Jadi alam bawah sadar kita bakal tersugesti dengan secara tidak langsung bahwa ketika kita bermain alat tersebut, kita sudah menanamkan sebuah kepercayaan tentang interaksi yang akan kita lakukan dengan sebuah roh atau arwah. Dan di dalam beberapa kasus, orang-orang yang pernah memainkan alat-alat ini tuh benar-benar mereka memberikan kesaksiannya bahwa alat ini tuh benar bisa melakukan interaksi dengan arwah-arwah yang ada di suatu tempat. So, apakah kalian percaya dengan alat ini atau enggak, bro? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Nah, lalu di negara Jepang ada juga sebuah alat untuk berinteraksi dengan arwah nih. Dan ini tuh juga mirip-mirip cara mainnya dengan Papanoija. Nah, nama ritualnya itu adalah Kokurisan. Sebuah ritual yang dipercaya untuk berinteraksi dengan sebuah makhluk yang kata mereka, di sana tuh ada sebuah legenda yang menggambarkan bentuk dari roh yang akan muncul ketika kita menggunakan ritual Kokurisan ini. Nah, perbedaan dari Ouija dengan Kokurisan ini adalah terletak pada media yang mereka pakai. Di mana Ouija itu memakai sebuah papan kayu atau papan plastik, sedangkan Kokurisan itu hanya cukup dengan kertas sehelai doang dan juga sebuah spidol. Nah, nantinya sistem pemakaian dari alat ini tuh sama banget dengan Ouija. Seketika kalian melontarkan beberapa pertanyaan. Nah, kalau di Ouija, alat yang bernama Planceti akan bergerak, tapi kalau di Kokurisan, spidol kalian itu akan bergerak ke arah alfabet atau tulisan-tulisan yang berada di atas kertas tersebut. Nah, jadi sejarah dari Kokurisan ini adalah di mana nama kokuri ini adalah merupakan onomatopeia atau yang berarti mengangguk ke atas dan ke bawah. Dan ini tuh mengacu pada pergerakan mekanisme kokuri yang sebenarnya. Nah, jadi kanji yang digunakan untuk menulis kata tersebut adalah ateji. Meskipun karakternya itu mencerminkan kepercayaan populer bahwa pergerakan mekanisme tersebut disebabkan oleh yang namanya supranatural. Nah, jadi dari yang gua baca, Kokurisan ini adalah lebih tepatnya sebagai sebuah makhluk yang dipanggil, sedangkan kokuri sendiri adalah alatnya. Nah, jadi ketika kita melakukan ritual Kokurisan, kita membutuhkan alat kokuri tersebut. Dan ritual Kokurisan ini memanggil sebuah roh yang berbentuk campuran dari anjing, rubah, dan juga rakun. Dan ini adalah kepercayaan orang tentang kokuri kuno. Nah, jadi Kokurisan yang dahulu adalah sebuah alat yang cara pakainya itu berbeda dengan kokuri saat sekarang ini. Nah, jadi kokori dulu tuh dipakai dengan cara memakai 3 buah batang bambu kecil nih, yang membentuk sebuah tripod. Yang di atasnya itu diletakkan tutup panci atau piring kecil, yang kemudian ditutupi dengan kain. Nah, tapi ritual Kokurisan ini tuh sempat dibantah oleh seorang ahli cerita legenda, Inoue Enryo. Dan dia itu mengecam bahwa ritual Kokurisan ini adalah hanya sebagai tahayul belaka nih, bro. Nah, tapi usahanya untuk meyakinkan orang di sana bahwa Kokurisan ini tuh hanyalah tahayul belaka itu tuh nggak berhasil. Dan malahan berakhir kepada orang lebih percaya bahwa ritual Kokurisan ini adalah sebuah ritual yang sakral atau lebih tepatnya ritual yang benar-benar misterius banget. Nah, jadi sebelum bermain kokuri, pintu dan beserta jendela itu harus dibuka, yang katanya bertujuan untuk agar roh itu bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita akan menutup permainan tersebut, kita harus menutup pintu dan jendela juga agar roh tersebut meninggalkan ruangan tersebut. Nah, tapi kokuri ini adalah sebuah permainan yang menggunakan sebuah syarat juga. Jadi ketika kalian memakai alat dari kokuri ini, seperti penanya atau spidolnya, kalian itu harus menghabiskan sehabis-habisnya dari tinta, spidol, dan pena ini. Dan kertasnya itu juga harus dibakar setelah kalian memakai kokuri ini di dalam ritualnya. Dan kalian juga harus membelanjakan koin yang kalian pakai dalam ritual Kokurisan ini. Karena orang di sana tuh percaya ketika kalian tidak melakukan syarat tersebut, kalian akan dihantui oleh roh yang kalian panggil ke dalam sebuah ruangan. So, gimana bro? Apakah kalian percaya yang dipanggil ini tuh beneran roh atau melainkan jin atau setan? Kalau menurut kalian, yang mana sih sebenarnya? So,
komen di bawah, bro. Nah, nggak hanya di Jepang dan Amerika. Di negara tercinta kita ini tuh tentunya juga punya ritual pemanggilan arwahnya tersendiri. Dan gue yakin kalian udah pernah ngelihat secara langsung dan mungkin juga kalian pernah ngelihat di sosial media atau di televisi kalian. Nah, jadi dahulunya ada sebuah acara terkenal nih yang bernama Dua Dunia. Ini tuh adalah sebuah acara yang ditayangkan di televisi pada saat masa prime-nya televisi nih. Dan kalian yang mungkin pernah ngelihat itu tuh, kalian kebingungan dan bahkan juga ketakutan. Karena di dalam acara itu, mereka melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah menggunakan metode keagamaan. Mereka menggunakan, mohon maaf, zikir dan bahkan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan terus mereka menggunakan media manusia untuk memasukkan sebuah arwah yang berada di suatu tempat ke dalam tubuh dari media tersebut. Dan kemudian mereka melakukan interaksi dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Nah, tapi pertanyaannya buat kalian yang mungkin paham dengan kajian agama dari fenomena ini, apakah kalian itu percaya dengan cara pemanggilan arwah melalui penggunaan ayat-ayat atau penggunaan zikir tadi? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, bro. Nah, nggak cuma itu doang. Di beberapa budaya di negara kita ini juga pernah melakukan ritual pemanggilan arwah dengan cara-cara yang bahkan lebih aneh. Ada yang dengan bertapa di sebuah gunung, ada yang dengan bertapa di sebuah tempat yang jarang dijamah sama manusia, dan bahkan ada juga yang melakukan ziarah ke kuburan. Nah, jadi di beberapa kasus, gue pernah ngeriset tentang orang yang berziarah ke kuburan. Dan yang gue maksud di sini bukan orang yang berziarah untuk tujuan yang baik, tapi orang yang tujuannya itu untuk memanggil katanya arwah dari orang yang berada di dalam kuburan tersebut, yang kemudian bakal mereka ambil informasi dari arwah tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Ya intinya mereka bertujuan untuk hal yang lebih ke arah negatif. Nah, di negara kita ini tuh ritual pemanggilan arwah ini juga dikait-kaitkan dengan fenomena kesurupan. Dan mungkin kalian pernah lihat di beberapa acara kebudayaan-kebudayaan seperti yang menggunakan fenomena kesurupan sebagai media hiburan dan bahkan dijadikan sebuah acara semacam tarian-tarian yang ditampilkan di depan orang rame. Nah, tapi gua nggak mau bilang kalau itu tuh adalah sebuah hal yang negatif karena gue menghargai banget kebudayaan-kebudayaan dan kepercayaan dari masing-masing orang. Nah, tapi di sini gue mau bertanya kepada kalian, apakah menurut kalian seseorang itu benar-benar bisa dimasukkan sebuah arwah ke dalam tubuhnya? Karena gue yakin kalian pasti punya pro dan kontra kalian tentang fenomena yang namanya ritual pemanggilan arwah ini. Dan juga dengan kesurupan. Kesurupan itu tuh sebenarnya juga udah pernah dibahas oleh beberapa orang-orang ahli seperti pesulap merah kan. Nah, jadi pesulap merah bilang bahwa kesurupan ini sebenarnya adalah sebuah kondisi psikologi yang dimana ada sebuah kondisi yang bernama histeria. Nah, jadi ketika kita berada dalam kondisi histeria, ini adalah sebuah kondisi yang dimana dendam atau amarah kita yang lama terpendam itu tuh mengambil alih pikiran kita yang kemudian kita itu masuk ke dalam sebuah fase yang namanya trance atau alam bawah sadar kita itu udah diambil alih dengan emosi kita. Nah, jadi kemudian emosi itu bakal meluap-luap ketika kita dalam keadaan trance tersebut. Nah, ini tuh pasti kalian pernah lihat ketika seseorang kesurupan, dia itu kelihatan kayak teriak-teriak, nangis-nangis, dan bahkan maki-maki orang sekitarnya. Nah, jadi itu tuh dijelaskan oleh pesulap merah bahwa itu adalah kondisi yang namanya histeria, yang berartikan itu adalah peluapan dari emosi mereka yang udah terpendam lama banget. Nah, lalu pesulap merah juga menyambung perkataannya. Pesulap merah ini bilang bahwa ketika seseorang kesurupan, itu tuh lebih mirip yang namanya seperti hipnotis. Karena sesuai dengan penjelasannya yang tadi, bahwa itu adalah berasal dari pikiran kita semua. Atau dengan kata lain, itu adalah kondisi psikologis. Ini pastinya berkaitan dengan yang namanya sugesti. Nah, jadi misalkan nih, ada seseorang yang memasuki kondisi trance atau kesurupan tadi. Dan kalian coba untuk menghentikan fenomena kesurupan tersebut dengan memegang jari jempol kakinya. Nah, kata pesulap merah di dalam kegiatan hipnotis, ketika seseorang memegang suatu bagian tubuh dari medianya atau orang yang dihipnotis, maka orang tersebut akan tersugesti secara tidak langsung bahwa bagian tubuh yang disentuh tersebut adalah bagian interaksi yang bakal digunakan nanti seketika mereka itu disuruh untuk melakukan sesuatu, misalnya mereka disuruh bangun atau tidur kembali. Seperti semacam kayak jentikan jari kayak gini.
Nah, pastinya kalian pernah ngelihat acara-acara hipnotis yang melakukan gerakan seperti ini. Dan ketika dia menjentikan jarinya, orang itu bisa tertidur atau terbangun lagi. Nah, jadi itu juga berlaku, kata pesulap merah, ketika orang kesurupan atau dalam kondisi trance tadi, misalkan kita pegang jempol dari jari kakinya, dan ketika dia bangun, kita pegang lagi nih jempol jari kakinya, dia itu bisa kembali lagi ke dalam kondisi trance tersebut. Karena di dalam alam bawah sadarnya, dia udah tersugesti dengan bagian tubuhnya yang dipegang tersebut. Nah, jadi memang banyak banget di negara kita ini fenomena-fenomena pemanggilan arwah dengan versi-versi berbagai daerah. Nah, jadi mungkin di daerah kalian juga punya versinya masing-masing dengan ritual pemanggilan arwah yang kemudian mereka menjadi kesurupan dan kemudian mereka berinteraksi dengan arwah tersebut dan bahkan mereka bisa menari-nari dengan dalam keadaan kesurupan tersebut. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kalian percaya atau enggak dengan fenomena ini? So, silahkan komen di kolom komentar di bawah. So, sebelum gua tutup, di akhir gua mau bilang bahwa apapun itu bentuk ritualnya, semuanya itu pasti mempunyai yang namanya dampak buruk terhadap orang yang melakukan ritual tersebut. Karena kalian juga pasti percaya bahwa mereka ini semua hidup berdampingan dengan dunia kita, walaupun di beberapa kepercayaan agama, hal-hal seperti itu tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Tapi ya, masih banyak juga yang menceritakan pengalaman mistisnya kepada orang banyak bahwa dia pernah melihat sebuah sosok hantu, dia pernah merasakan langsung bagaimana bersentuhan dengan sosok yang namanya hantu. Nah, tapi itu semua gue kembalikan lagi kepada kalian. Apakah kalian itu benar-benar percaya dengan yang namanya hantu atau ritual pemanggilan arwah atau enggak sama sekali? Atau kalian netral di tengah-tengahnya dengan logika kalian berpikir? So, mungkin segitu dulu pembahasan kita tentang ritual pemanggilan arwah. So, kalau kalian terhibur, silahkan tinggalkan like dan subscribe channel gua biar gua tuh semakin semangat untuk memberikan konten-konten terbaru lainnya kepada kalian semua nih bro. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. So, gua Agung, gua pamit. See you in the next video. Cheerio.